SMP Negeri 2 Pangkah berada di wilayah pedesaan Kabupaten Tegal. Setiap pagi, anak-anak memasuki gerbang sekolah dengan penuh semangat. Namun, bisa redup jika pembelajaran membosankan. Di sini, pembelajaran mendalam sangat diperlukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sudianti, guru IPA SMP Negeri 2 Pangkah. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan dedikasi saya dalam mengimplementasikan pembelajaran mendalam di SMP Negeri 2 Pangkah. Pada awalnya, motivasi belajar dan rata-rata hasil belajar murid rendah. Dalam pembelajaran IPA, saya sering menjumpai murid-murid yang pasif, enggan bertanya, dan sulit berkolaborasi dalam kelompok kerja. Berdasarkan laporan rapor pendidikan tahun 2025, kemampuan nalar kritis dengan skor 59,96 dan kreativitas 55,78. Untuk mengatasi situasi tersebut, saya menginisiasi pembelajaran mendalam Proyek Kilat. Kilat adalah akronim dari Karya Inovasi Lilin Aroma Terapi. Penerapan Proyek Kilat memiliki banyak tantangan. Sebagian besar murid masih terbiasa dengan pola belajar konvensional yang menunggu penjelasan guru. Selain itu, tidak adanya petugas laboran menyebabkan kegiatan praktikum terasa lebih memberatkan. Terkadang, ide-ide kreatif datang mendadak dan menyesuaikan pemikiran murid. Banyak alat dan bahan terpaksa dibeli dengan dana pribadi karena tidak direncanakan di awal tahun anggaran. Jadwal dan kegiatan guru yang padat membuat susah mengatur waktu berkolaborasi dengan rekan sejawat. Ternyata setiap tantangan tetap ada peluang. Tantangan-tantangan tersebut menjadi titik awal pelaksanaan pembelajaran mendalam Proyek Kilat. Langkah pertama yang saya lakukan adalah tahap ases. Saya bersama rekan guru yang lain mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Ditemukan peluang kolaborasi guru IPA, IPS, dan matematika membuat proyek Kilat, karya inovasi lilin aromaterapi, agar pembelajaran menjadi lebih bermakna. Pada tahap kedua adalah desain. Pada tahap ini, saya menyusun perencanaan pembelajaran yang mencakup identifikasi, desain pembelajaran, pengalaman belajar, dan asesmennya. Pembelajaran dirancang dengan model project-based learning. Tahap selanjutnya adalah tahap implement. Saya melaksanakan pembelajaran di kelas. Pembelajaran diawali dengan pembukaan, apersepsi, pemberian motivasi, memberikan pertanyaan pemantik, serta menyampaikan tujuan pembelajaran dan manfaat mempelajari materi. Kegiatan inti diawali dengan penyajian kasus pencemaran limbah minyak jelantah. Murid dalam kelompok menganalisis dan mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah. Kegiatan ini mengasah kemampuan bernalar kritis mereka. Kemudian, murid mencari literasi dari berbagai sumber untuk menyusun desain proyek pembuatan lilin aromaterapi. Dalam kegiatan ini, murid mendapatkan pembelajaran bermakna karena materi bersifat kontekstual dan mereka berkesadaran untuk belajar. Mereka diberi kebebasan menyusun strategi belajarnya sendiri. Tahap pelaksanaan proyek, murid membawa minyak jelantah dari rumah masing-masing. Mereka melakukan proyek pembuatan lilin aromaterapi di ruang laboratorium. Mereka tampak antusias dan bersemangat menuangkan kreativitasnya. Saya melihat mereka berkolaborasi dengan penuh kegembiraan. Tercipta aha moment ketika murid ada yang menyampaikan bahwa ternyata membuat lilin sangatlah mudah. Mereka bisa mengaplikasikan pemahaman yang didapatnya dari pertemuan sebelumnya. Pengujian hasil dilakukan melalui kegiatan presentasi hasil karya inovasi lilin aromaterapi. Melalui kegiatan ini, murid menjadi mahir dalam berkomunikasi. Setelah membuat simpulan, murid diajak melakukan refleksi dan menanyakan rencana proyek selanjutnya. Hal yang membuat saya bangga, di antara mereka ada yang punya ide untuk membuat oven surya sebagai tindak lanjut dari pemahaman mereka tentang perpindahan kalor. Sementara itu, pada jam lain, Ibu Lilik Widajawati melaksanakan pembelajaran matematika di kelas tentang penghitungan rugi laba jika menjual lilin aromaterapi. Sedangkan Bapak Ika Prananta mengajari murid melakukan pembelajaran ekonomi kreatif untuk memasarkan produk lilin aromaterapi. Dalam pelaksanaan pembelajaran mendalam, saya bermitra dengan orang tua murid. Saya selalu share foto-foto kegiatan belajar di grup WA sehingga mereka bisa melihat proses belajar anak-anaknya.
Saya juga bermitra dengan koperasi sekolah untuk membantu menjual produk lilin aromaterapi yang dihasilkan. Tahap terakhir dari aksi yang saya lakukan adalah tahap measure, reflect, and change. Tahap ini saya lakukan bersama rekan sejawat dan kepala sekolah untuk melihat dan mengevaluasi efektivitas kegiatan belajar serta membuat perencanaan tindak lanjut. Hal terpenting yang saya dapatkan adalah menyempurnakan perencanaan pembelajaran untuk kegiatan berikutnya. Setelah menerapkan pembelajaran mendalam dengan proyek Kilat, saya melihat rata-rata hasil belajar murid-murid saya meningkat. Mereka memiliki kemampuan bernalar kritis. Selain itu, kreativitasnya juga meningkat. Mereka mampu berkolaborasi dalam kelompok, dan juga mereka memiliki motivasi belajar yang tinggi. Dan yang tidak kalah penting, dengan proyek Kilat, Bapak Ibu Guru memiliki kebiasaan berefleksi dan menerapkan inquiry kolaboratif dalam memecahkan masalah bersama. Ibu Sudianti selalu memberi kesempatan bagi kami untuk bertanya, berpendapat, dan berrefleksi. Beliau juga sering memberi motivasi agar kami percaya diri dan tidak mudah menyerah. Bagi kami, beliau bukan hanya guru IPA, tetapi juga teladan yang selalu menginspirasi untuk terus belajar dan berbuat baik. Terima kasih Ibu Sudianti atas bimbingan dan perhatian yang tulus kepada kami. Semoga Ibu selalu sehat dan terus menjadi guru yang menginspirasi banyak orang. Saya Kanza Atia, siswa SMP Negeri 2 Pangkah. Bagi saya dan teman-teman, Bu Sudianti adalah guru yang sangat sabar, inspiratif, dan selalu membuat pelajaran IPA menjadi menyenangkan dan bermakna. Beliau tidak hanya mengajar teori, tetapi juga mengajak kami belajar dengan cara menemukan dan mencoba sendiri. Salah satu kegiatan belajar yang paling berkesan adalah proyek membuat lilin aromaterapi dari minyak jelantah. Dari kegiatan itu kami belajar banyak hal, mulai dari cara kerja sains, manfaat daur ulang, hingga pentingnya menjaga lingkungan. Kami juga belajar bekerja sama, berpikir kritis, dan berani mengemukakan pendapat. Saya Endang Farhiati, rekan sejawat guru mapel IPA di SMP Negeri 2 Pangkah. Saya sangat mengapresiasi dedikasi dan semangat Ibu Sudianti dalam menjalankan tugas sebagai pendidik. Beliau adalah sosok guru yang selalu berupaya menghadirkan pembelajaran yang bermakna, menggembirakan bagi siswanya. Selamat Bianti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mei Parmawati. Sebagai rekan sejawat dari Ibu Sudianti, saya sering menyaksikan bagaimana beliau berbagi praktek baik, memberikan dukungan kepada guru lain, dan berkolaborasi dalam merancang pembelajaran yang kreatif dan reflektif. Semangatnya dalam menggerakkan rekan guru dan membimbing siswa menjadi pembelajar mandiri patut dijadikan teladan. Saya meyakini bahwa Ibu Sudianti adalah guru yang dedikatif, inspiratif, dan layak mendapatkan apresiasi atas kontribusinya dalam mengimplementasikan pembelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ali Mahmudi MPD, Kepala SMP Negeri 2 Pangkah, dengan bangga memberikan testimoni atas dedikasi dan inovasi yang ditunjukkan oleh Ibu Sudianti, guru mata pelajaran IPA SMP Negeri 2 Pangkah. Saya menilai bahwa Ibu Sudianti adalah guru yang berdedikasi tinggi, berjiwa pembelajar, dan berorientasi pada tumbuh kembang peserta didik secara utuh, baik dari sisi pengetahuan, keterampilan, maupun karakter. Selama menjalankan tugasnya, Ibu Sudianti menunjukkan komitmen yang sangat luar biasa dalam menerapkan pembelajaran mendalam. Beliau tidak hanya mengajarkan konsep-konsep sains secara teoritis, tapi juga menuntun siswa untuk berpikir kritis, berkolaborasi, dan menemukan makna dari setiap pembelajaran, sehingga prinsip pembelajaran mendalam, berkesadaran, bermakna, dan menyenangkan selalu diterapkan. Sikapnya yang reflektif, terbuka terhadap umpan balik, dan selalu berupaya memperbaiki kualitas pembelajaran menjadi teladan bagi guru-guru lainnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.